Di sini saya akan membahas beberapa soal tentang yang pertama, geometri bangun ruang, yang kedua, kesejajaran dan kesebangunan, yang ketiga, satuan pengukuran. Yang mana satuan pengukuran ini seperti panjang, berat, dan waktu. Yang keempat, satuan kecepatan dan debit. Yang kelima, penyajian data, dan materi yang terakhir tentang ukuran pemusatan data. Baiklah, soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Batu limas, alasnya berbentuk persegi panjang dengan keliling 72 cm. Jika panjang TP 15 cm, volume limas adalah, kita akan mencari tinggi limas dengan menggunakan rumus Pythagoras. Yang mana rumus Pythagoras adalah jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, tinggi limas di sini kita katakan sebagai TO. Kemudian, karena AB adalah 18 cm, maka setengah dari AB kita tuliskan sebagai OP. Yang mana OP adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9 cm. Selanjutnya, tinggi limas atau TO adalah akar dari TP kuadrat dikurang OP kuadrat sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 15 kuadrat itu sama dengan 225 dikurang 81. Akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi, tinggi limas adalah 12 cm. Kemudian kita akan mencari volume dari limas tersebut dengan menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas di sini karena alasnya berbentuk persegi, yang mana apabila kita mencari luas persegi, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Di sini kan sisinya sama dengan 18 cm, maka volume limas sama dengan 1/3 dikali 18 kali 18 atau 18 kuadrat sama dengan 324. Maka 1/3 dikali 324 kali 21 adalah 1/3 kali 3888, menghasilkan 1296 cm3. Jadi volume limas ialah 1296 cm3. Soal yang kedua, sebuah kubus yang salah satu sisinya terpotong seperti gambar di samping. Pertanyaannya, berapa volume kubus yang telah terpotong tadi dalam satuan cm3? Kita perhatikan bangun ruang kubus atau gambar di samping ini. Memiliki panjang sisi 9 cm dan terdapat sisi yang terpotong dari kubus tersebut. Di sini kita perhatikan, potongan ini berbentuk apa? Jika kita menambahkan garis, maka akan membentuk sisi kubus yang terpotong. Nah, ini merupakan bentuk limas segitiga sama sisi, yang mana kita ketahui panjang sisinya ialah 9 cm dan panjang sisi kubus itu kan sama. Maka dari titik yang ini ke sini sama juga, yaitu 9 cm. Maka di sini kan terdapat 3 cm. Nah, kalau semua sisi panjangnya sama, yaitu 9 cm, berarti 9 dikurang 3 itu menghasilkan sisi sebelahnya, yaitu 6 cm. Selanjutnya, volume kubus yang terpotong. Dengan rumus volume kubus dikurangi dengan volume limas segitiga. Pertama, kita cari dahulu volume kubus. Volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, yaitu 9 dikali 9 dikali 9, menghasilkan 729 cm3. Kemudian kita cari volume limas segitiga. Rumus volume limas segitiga ialah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Pada gambar yang terpotong ini berbentuk segitiga sama sisi, yang mana rumus segitiga sama sisi ialah setengah alas dikali tinggi. Maka didapatkan 1/3 dikali setengah alas dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali setengah. Alasnya di sini adalah 6, karena sisi dari segitiga sama sisi ini semuanya sama panjang. 1/3 dikali setengah dari 6 dikali tinggi, yang mana tingginya 6 dan dikali tinggi limas. Tinggi limas ini adalah 6 cm. Maka di sini kita dapat mencoret 3 yang dibagi dengan 6. Dengan dibagi 3 dan menghasilkan 2. Kemudian membagi angka 2 ini dengan 6 menghasilkan 3. Kemudian hasilnya 1 kali 1 kali 3 kali 2 kali 6 adalah 36 cm3. Maka dengan demikian volume kubus yang terpotong ialah 36 cm3. Soal yang ketiga, sebuah tumpeng berbentuk kerucut dengan diameter alas 32 cm dan tinggi 24 cm. Tumpeng tersebut dipotong secara mendatar setinggi 6 cm. Maka volume tumpeng yang diarsir ialah bagian bawah ini. Di sini kita lihat diameter 32 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari 32 cm adalah 16 cm. Sedangkan R dari tinggi kerucut terpancung ini adalah R ini dikali 6/24, kemudian kita masukkan nilainya. R sama dengan 16 dikali 6 dan 24 ini dapat kita bagi masing-masing dengan 6. Maka diperoleh 16 dikali 1/4, kemudian 16 dan 4 dapat dibagi dengan 4, maka diperoleh 4 cm.
Selanjutnya, kita dapat mencari tinggi, yang mana 24 ini dikurangi dengan 6 cm, dengan hasilnya 18 cm. Maka, volume dari tumpeng yang terarsir ialah 1/3 dikali Pi, dikali tinggi, dikali R kuadrat, tambah R kali R tambah R kuadrat. Maka, 1/3 dikali Pi, dikali 18, dikali 16 kuadrat, ditambah 6 kali 4, ditambah 4 kuadrat. 3 di sini dapat dibagi dengan 8 dan menghasilkan 6. Kemudian 6 dikali Pi ialah 6 Pi. Dan 16 kuadrat adalah 256. 6 kali 4 sama dengan 24. 4 kuadrat sama dengan 16. Maka kita tambahkan dalam kurung ini terlebih dahulu. Dan diperoleh 296. Kemudian kita kali dengan 6. Kita kali dengan 6 Pi, maka menghasilkan 2016 Pi. Di sini bisa kita gunakan Pi-nya 22/7. Maka 2016 dikali 22/7. 2016 dibagi 7 adalah 288. Selanjutnya, 288 dikali 22 sama dengan 6.336 cm kubik. Jadi, volume tumpeng yang terarsir adalah 6.336 cm kubik. Soal yang keempat. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 6 cm dan tinggi 20 cm. Kaleng tersebut berisi penuh dengan susu. Volume susu dalam kaleng tersebut adalah di sini kita dipertanyakan dalam satuan cm kubik. Nah, kita ketahui R sama dengan 6, tinggi sama dengan 20, dan di sini kita menggunakan Pi 3,14. Maka volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 20. 3,14 dikali 36 dikali 20. 3,14 dikali 36 dikali 20 sama dengan 720. Maka 3,14 dikali 720 diperoleh 2260,8 cm kubik. Materi selanjutnya tentang kesejajaran dan kesebangunan. Soal yang kelima. Terdapat gambar dua trapesium adalah sebangun. Maka yang ditanya di sini ialah luas trapesium bagian B. Di sini trapesium tinggi A dapat dihitung dengan rumus Pitagoras, yaitu TA atau tinggi bagian A ialah akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat adalah akar 64. Akar 64 ialah 8 cm. Maka tinggi bagian A ini ialah 8 cm. Selanjutnya kita dapat mencari sisi yang tidak ada nilainya dengan perbandingan sisi yang sejajar. Sisi dengan panjang 12 atau pada bagian trapesium A ini sejajar dengan sisi panjang 18 atau pada trapesium bagian B ini. Nah, kita akan membandingkan antara dua trapesium yang sebangun tersebut. 12/18 sama dengan 6 dikali X. Maka kita dapat mengali silangkannya. 12X sama dengan 6 dikali 18. Maka 12 ini kita pindah ruaskan. Maka X adalah 6 dikali 18/12. 6 dan 12 bisa sama-sama dibagi 6. Maka didapatkan 18/2 adalah 9 cm. Sisi pada bangun B ini adalah 9 cm. Kemudian, kita mencari tinggi dari bangun trapesium yang B ini dengan membandingkan 12/18 sama dengan tinggi bagian A per tinggi bagian B. 12/18 sama dengan 8/8. Kita kali silang. 12 TB sama dengan 18 kali 8. Kita pindah ruangkan yang 12. Maka TB sama dengan 18 kali 8 dibagi 12. 18 dan 12 dapat dibagi 6. Maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian 8 dengan 2 dapat dibagi 2 dan menghasilkan 4. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12 cm. Di sini kita telah mengetahui tinggi trapesium B adalah 12 cm. Selanjutnya, luas trapesium B adalah 18 tambah 9 kali 12/2. 12 dengan 2 dapat dibagi, maka 12 ini dibagi 2 sama dengan 6. 18 tambah 9 sama dengan 27 kali 6. Hasilnya 162 cm kuadrat. Soal ke-6. Jika panjang LM sama dengan 30 cm dan LK 24 cm, maka panjang KN adalah, karena sudut KNP dan sudut PNL berlurus, maka sudut PNL ialah 180 derajat dikurang sudut KNP. Jadi 180 derajat kurang 105 derajat sama dengan 75 derajat. Perhatikan kedua segitiga di bawah ini, yaitu segitiga MLK dan segitiga PLN. Dua segitiga ini sebangun dengan sisi perbandingan yang bersesuaian, yaitu MK dengan NP, ML dengan NL, dan KL dengan PL. N di sini ialah X karena belum diketahui. Sedangkan NL ialah 24 dikurang X. 24 dikurang X karena KL 24, kemudian KN itu X. Maka NL ialah 24 X kurang X. Dengan prinsip kesebangunan diperoleh KM per NP sama dengan ML per NL.
15/10 sama dengan 30/24 kurang X. 15 dan 30 sama-sama dibagi 15, maka 30 dibagi 15 adalah 2, maka 24 dikurang X sama dengan 10 ini dikali 2 sama dengan 20, maka 24 dikurang X sama dengan 20, atau X sama dengan 24 kurang 20 sama dengan 4. Materi selanjutnya tentang satuan pengukuran panjang, berat, dan waktu. Hal ketujuh, Budi mengumpulkan bambu sebanyak 15 batang, dengan tiap bambu sama panjang. Jika panjang sebuah bambu 3 meter 20 cm, maka berapakah panjang semua bambu tersebut? Panjang satu bambu kan 3 meter 20 cm. 3 meter ini kita rubah terlebih dahulu. 3 dikali 100 sama dengan dikali 100, karena dari meter ke cm itu turun 3 tangga, yang nilainya satu tangga itu ialah 10. Kemudian 300 ditambah 20, maka 320 cm. Nah, di sini kan pertanyaannya untuk semua bambu. Semua bambu itu adalah 15 bambu. Maka panjang 15 bambu sama dengan 15 dikali 320 cm. Hasilnya 4.800 cm. Dalam satuan meter, maka dibagi dengan 100, maka dihasilkan 48 meter. Soal ke-8. Di warung Asep tersedia 800 dekagram telur. Kemudian telur itu terjual 3 kg. Berapa gram telur yang tersisa di warung Pak Asep? Dari soal kita menggunakan operasi pengurangan. Banyaknya telur awal dikurangi dengan telur yang sudah terjual. 800 dekagram kita rubah terlebih dahulu. Dari dekagram ke gram ini turun satu tangga, maka 800 dikali 10 sama dengan 8.000 gram. Kemudian 3 kg atau telur yang sudah terjual tadi. Kilogram ke gram itu turun 3 tangga, menjadi 3 dikali 1000 sama dengan 3000 gram. Selanjutnya, dapat kita kurangkan banyaknya telur awal dikurangi dengan telur yang sudah terjual. 8000 gram dikurang 3000 gram sama dengan 5000 gram. Materi selanjutnya tentang satuan kecepatan dan debit. Soal ke-9. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota C ke kota D yang berjarak 210 km. Kemudian, lama perjalanan mobil itu 3 jam perjalanan. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Di sini kita ketahui 210 km itu merupakan jarak, dan 3 jam ini ialah waktu atau waktu tempuh. Maka kecepatan ialah kita dapat dengan menggunakan rumus segitiga JKW. Di sini yang ditanya ialah kecepatan. Maka kita dapat menutupi huruf K atau kecepatan ini, dan kita dapatkan kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu tempuh, yang mana jarak ialah 210 dan waktu 3 jam. 210 dibagi 3 hasilnya 70. Soal ke-10. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan panjang 100 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 60 cm. Bak mandi tersebut semula kosong. Kemudian diisi air kran selama 10 menit, sehingga terisi air sebanyak 2/3 bak mandi. Pertanyaannya, berapa liter per menit debit air yang keluar? Nah, di sini kita lihat bahwa bak mandi bentuknya ialah berbentuk balok. Volume balok ialah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita masukkan nilainya. Volume balok sama dengan 100 dikali 80 dikali 60, dan hasilnya 480.000 cm3. Dari soal kan ditanya dalam bentuk liter, maka liter kan sama dengan desimeter kubik. Nah, dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik satu tangga. Di sini kubik, maka satu tangga itu nilainya 1000. Jadi 480.000 dibagi 1000 hasilnya 480 desimeter kubik atau 480 liter. Selanjutnya 2/3 bak mandi yang terisi air sama dengan 2/3 dikali 480 liter. Di sini 480 bisa dibagi dengan 3 yang hasilnya 16, maka 16 dikali 2 adalah 320 liter. Dan di sini waktunya ialah 10 menit. Maka untuk menghitung debitnya dengan rumus segitiga PdW, yaitu volume, debit, dan waktu. Kan di sini yang ditanya ialah debit, maka kita dapat menutup huruf D. Hasilnya volume dibagi dengan waktu. Maka debit sama dengan 320 liter dibagi 10 menit. Hasilnya 32 liter per menit. Materi selanjutnya tentang penyajian data. Soal ke-11. Dari diagram lingkaran nilai ulangan, tentukan apakah siswa dengan nilai di atas 80 itu lebih banyak daripada siswa yang nilainya di bawah 70.
Di sini dapat kita lihat nilai di atas 80 atau sekitaran 80 sampai 89 itu 30%, 90 sampai 100 ialah 15%. Maka totalnya 30 ditambah 15 adalah 45%. Nilai di bawah 70, sekitaran nilai 60 sampai 69 ialah 20%. Karena 45% lebih besar dari 20%, maka pernyataan itu ialah benar, yaitu nilai di atas 80 itu lebih banyak daripada nilai di bawah 70. Soal ke-12, data pengunjung perpustakaan selama 5 hari disajikan pada tabel. Diagram apakah yang paling tepat dan bagaimana kesimpulannya? Diagram yang paling tepat untuk persoalan tadi ialah diagram batang, yang mana diagram batang ini digunakan untuk membandingkan data antar kategori atau hari. Dari gambar diagram tersebut terlihat bahwa pengunjung terbanyak ialah hari Jumat atau frekuensinya ialah 90 orang. Kemudian pengunjung paling sedikit ialah pada hari Senin atau frekuensinya 40 orang. Maka kesimpulannya dapat kita lihat dari diagram, yang mana dari hari Senin sampai hari Jumat jumlah pengunjung cenderung meningkat. Materi selanjutnya tentang ukuran pemusatan data. Soal ke-13, perhatikan diagram batang berikut yang menunjukkan jumlah buku yang dibaca siswa kelas 9 dalam 1 bulan. Data jumlah buku 2, 4, 6, dan 8. Kemudian seorang siswa baru atau siswa E bergabung dan membaca buku sebanyak 20 buku dalam sebulan. Pertanyaannya, hitung mean dan median sebelum siswa E bergabung. Dan pertanyaan yang kedua, hitung mean dan median setelah siswa E bergabung. Belum siswa E bergabung. Adapun data 2, 4, 6, dan 8. Maka meannya adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 per 4. Kenapa per 4? Karena di sini ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka 20 per 4 sama dengan 5. Kemudian median 4 tambah 6 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Setelah siswa E bergabung, data menjadi 2, 4, 6, 8, dan 20. Meannya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 20 per 5. Jadi 40 per 5 sama dengan 8. Adapun mediannya ialah atau data tengah yaitu 6. Soal ke-14. Diagram titik berikut menunjukkan nilai ulangan matematika siswa. Pertanyaannya, tentukan mean dan modus data tersebut. Menentukan modus, nilai yang paling sering muncul. Modusnya adalah 80. Kemudian menentukan mean. Jumlah data sama dengan 15. Karena 70 kan ada 2, 75 ada 3, 80 ada 5, 85 ada 3, dan 90 ada 2. Maka hasilnya semua frekuensinya dijumlahkan menjadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 15. Selanjutnya jumlah nilai. Di sini jumlah nilainya itu didapatkan dari mengkali nilai dan frekuensinya itu. Jadi nilainya 70 dan frekuensinya 2. Jadi 70 kali 2, 75 kali 3, 80 kali 5, 85 kali 3, 90 kali 2. Hasilnya 1200. Mean atau data tengah, atau jumlah data dibagi dengan jumlah nilai. Jumlah data 1200 dibagi jumlah nilai yaitu 15, maka hasilnya 80.